Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asyraqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, alhamdulillah ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mari kita sama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama di pagi hari yang cerah ini. Ya alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk bisa kembali belajar, ya, dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, ya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat hidayah, sehingga kita bisa dengan mudah ya menjalankan segala aktivitas kita, terutama sebagai hamba Allah. Nah, dan pada pagi hari ini ya kita kembali berkumpul di sebuah halaqah, ya, atau di sebuah majelis ilmu yang mana tujuan kita adalah melanjutkan kembali pelajaran kita, ya, pembelajaran kita tentang Al-Qur'an, ya, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya. Nah, maka dari itu teman-teman ya patutlah kita sadari dan patutlah kita berbahagia bahwa tidak semua ya teman-teman kita, saudari-saudari kita, dan bahkan keluarga kita sendiri bisa mendapatkan nikmat dan juga taufik dari Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu. Maka dari itu teman-teman ya ini adalah sebuah nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri bersama, dan salah satu cara kita bersyukur adalah dengan hadir dan bersungguh-sungguh ya dalam belajar, insya Allah ya. Dan teman-teman kembali Ana selalu mengingatkan kepada Antuna dan Ana sendiri juga untuk selalu meluruskan ya niat-niat kita ya hadir di halaqah kita pada hari ini, yaitu sejatinya hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban kita saja, ya, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu bagaimana Allah ridho kepada kita, ya, seperti itu. Nah, insya Allah hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, ya, kita sudah selesai di ikhfa ya, ikhfa haqiqi, ya, sudah selesai ya, benar ya, sudah selesai. Kita lanjutkan di hukum nun dan mim bertasydid. Sudah. Ya. Nah, ini belum dikasih nomor.
Eh, Ukti Kadiga, bisa dikasih nomor nggak? Ini. Tidak notice Ustazah, tapi yang masuk tadi. Mungkin muda ni dulu ya. Hmm. Mu Alia. Umu Alia. Ah, ah. Ya, nah dikasih seini aja Ukti Kadiga. Nah, kita masuk di pembahasan IFA hakiki. Hukum nun dan mim bertasydid. Kalau yang biasa ya, yang biasanya kita sebut dengan gunnah musyaddadah ya. Ya. Mim atau nun bertasydid ini biasa disebut dengan musyaddadah. Jadi setiap huruf nun bertasydid ataupun mim bertasydid ini maka wajib dibaca dengan gunnah ya. Wajib dibaca dengan gunnah. Dengan tempo gunnah yang dipanjangkan ya. Kita ketahui bersama bahwa nun ataupun mim bertasydid ya, ini masuk ke dalam tingkatan gunnah yang paling sempurna ya. Nah, termasuk gunnah yang mutawalah atau gunnah yang dipanjangkan. Maka ketika bertemu ya dengan huruf-huruf nun ya ataupun mim bertasydid yang perlu antuna perhatikan kalau ada nun ataupun mim bertasydid ya. Nah, ini wajib ya, wajib kita baca gunnah dan gunnahnya paling panjang ya. Masuk tingkatan akmal. Berapa ketukan yang akmal itu bisa sampai 3 ketukan. Nah, ini karena dia yang paling panjang ya, kadar temponya ya. Nah, ini ada contoh-contoh dari gunnah musyaddadah. Jadi gunnah musyaddadah ini terjadi ketika huruf-huruf hijaiyah ya, huruf-huruf hijaiyah baik dia berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah bertemu dengan nun bertasydid ataupun mim bertasydid maka wajib digunnah ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini ya bisa antuna langsung mempraktekkan ya, karena insya Allah udah masyhur ya untuk nun ataupun mim bertasydid. Ini cara bacanya insya Allah antuna sudah memahami ya. Nah, kita mulai aja langsung dari Ummu Alia, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا إما شاكرا النبأ العظيم وإما كفورا والنازعات غرقا. Afan diulang dari wa imma kafuro. Ronya panjang kan ya? Jadi sama. Panjang yang di sini ya di kafuro 2 harokat dengan yang goroko ya. Wa imma kafura wan nazi'ati gharqa ma auha minal jinnati wan nas mimman khalaq inna khalaqnal insan. Qalqalahnya Inna khalaqnal insan
imma an tulqi wala taqtulun nafs amma yaqulun la ukaffiranna ankum la ukaffiranna ankum Lagi ya bunyinya yang seperti itu ya, NG. Yang ang gitu ya. Coba. la ukaffiranna ankum Afwan, Ummu Alia putus-putus, Afwan, diulang lagi. la ukaffiranna ankum summa ba'asnakum fa'atuhunna ujurahun wa Dengung lagi yang akhir ya. Fa'atuhunna ujurahun. Ya, karena ada tasdid ya tetap digunnah walaupun kita sukunkan ya. fa'atuhunna ujurahun Nah, wa amma man khaffat wan nasitati nasta thumma afawna ankum diulang lagi, dikonsistenkan ya untuk gunnah musyaddada. Panjangnya harus sama ya. thumma afawna ankum Nah, Ummu Alia, coba to di ini lagi ya. Kemarin sudah belum Ummu Alia dikirim? Untuk Sudah, Ustaz. cara pengucapan. Jadi ditebalkan lagi huruf to-nya. Jangan to ini ketika fathah dimajukan ya, dibentuk bulat. Bukan dibulatkan bibirnya ya, to, tetapi bibirnya ini nggak usah gerak ya. To. Jadi yang gerak itu adalah lidah ya. Nah, posisikan dulu di makhrajnya ya, huruf to itu di mana makhrajnya, kemudian jangan lupa menaikkan pangkal lidah dan juga permukaan lidah ya. Kemarin sudah tahu ya bagaimana pangkal lidah, apa bentuk lidah ya ketika pengucapan huruf to, karena dia masuk di punya sifat ya, afwan, punya sifat isti'la dan juga itbaq ya, maka dia selain pangkal lidahnya naik ya, permukaan lidahnya itu naik semua ya. Jadi yang di bagian bawah itu yang turun adalah tengah lidah ya. Makanya kenapa dia sampai hurufnya ini lebih tebal ya, karena suaranya bulat ya. Semua suara itu terkumpul di dalam mulut. To ya, jadi tebal. To. Nah, ini coba dipelajari ya, dilatih lagi ya, ditadrib lagi untuk huruf to ya, ditebalkan lagi ya. Ummu Ali ya. Nah, selain dari itu, Masya Allah ya, sudah bagus bacaannya, mulia, sudah bagus. Nah, sama itu, konsisten ya, konsisten untuk panjang gunnahnya ya, ini harus sama ya. Nah, barakallahu fiik Ummu Aliyah. Sebentar ya, nah izin dulu sebentar.
Nah, kita lanjut. Silakan Ukti Kadiga. Naam, Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا Lagi coba, Afwan putus ya. Inna, jadi dipanjangkan. Inna. Nanya ini berapa ketukan Ukti Kadiga? Oh ya, naam, 4, 5 Ustazah. Inna a'tadna Gunahnya lagi, dikit lagi. Gunah. Inna a'tadna Nah, imma syakira anin naba'il azim wa imma kafura wan nazi'ati gharqa mimma auha Nah, minal jinnati wan nas. Alif, alif. Lamnya, coba lamnya hati-hati jangan ada tawaludnya ya. Minal jinnati wan nas. Mimman khalaqa. Lagi mimman. Jadi jangan dilepas ya lidahnya dari makhrajnya. Biar nempel dulu ya Ukti Kadiga ya. Mimman kho gitu ya. Jadi tidak ada tawalud ya. Kalau ditarik lidahnya lebih dulu, nah ini dikhawatirkan ada tawaludnya ya. Mimman khalaqa. Nah. Inna khalaqnal insan. Nah. Imma an tulqi. Ditipiskan lagi ya ikhfanya. Kan ketemu ta ya. Ketemu ta ini paling dekat ya. Ketika bacaan ikhfa ya, lidah kita ini sudah menuju ke makhraj. Nah, jadi siap-siap ke makhrajnya huruf ta. Nah, ini paling dekat ya, paling dekat di makhraj. Jadi bunyinya ini seperti N gitu ya, N tapi mendekati ya, tapi tidak sampai izhar ya. Al gitu ya. Al tulqi. Imma an tulqi. Hati-hati lamnya, jangan dilepas dulu lidahnya. Tulqi, tulqi. Imma an tulqi. Nah. Wala taqtulun nafs. Amma yaqulun. Coba diulang yang tadi. Wala taqtulun nafs. Jadi nafs ngalir dulu. Nafs gitu ya. Wala taqtulun nafs. Nah, Amma yaqulun. La ukaffiranna ankum. Dibuka lagi mulutnya di kaf, huruf kaf ya biar tidak tebal. La uka gitu ya. La ukaffiranna. La ukaffiranna ankum. Nah, ini bunyinya NG ya. Jadi seperti mengucapkan
kata yang Yang. bunyinya ng-nya ya, yang, ang gitu ya, angkum. Jadi bunyinya ng. Naam. La ukaffiranna ankum Naam. thumma ba'athnakum fa'atuhunna ujurahun Mm-mm. wa amma man khaffat. Hati-hati nunnya ada tawalud. Bagaimana tadi? Jangan dilepas di makhrajnya dulu, lidahnya. Wa amma man khaffat. Hukum bacaannya? Panjang. Bisa harus ada. Nah, izhar. Tadi kepanjangan ya, didengung. Coba. Wa amma man khaffat. Man ya, tidak ada man. Nah, jangan ditarik lidahnya. Man, biarkan nempel ya ujung lidahnya di gusinya ya. Man, baru langsung pindah ya, kemudian langsung pindah ke kho ya. Man gitu ya. Coba lagi. Wa amma man khaffat. Nah, seperti itu. Jadi diingat ya, huruf-huruf yang ngalir itu biarkan nempel di ini, di makhrajnya, lidahnya. Jangan di Nah, Jazakallah khairan saya. Wan nashitati nashta. nah. Thumma afawna ankum. Lagi angkum. Thumma afawna ankum. Naam, ahsanti, barakallahu fiik ukhti Khadijah. Jazakallah khairan ustazah. Baik. Lanjut ukhti Vivi, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi afan. Minasyaito ya, sya jangan syai. Nah, sya gitu ya, jangan sya. Makhrajnya udah benar, tapi ada huruf ya di tengahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Inna a'tadna imma syakira anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Azim. Ditebalkan lagi. Azim. Anin naba'il azim. Nah. Wa imma kafura. Iya. Wan nazi'ati gharqa Bukti Vivi hilang, suaranya hilang. Bukti Vivi. Nah, Ustazah, nggak dengar Ustazah. Kan yang terakhir tadi hilang ya. Wan nazi'ati gharqa gitu. Wan nazi'ati gharqa. Boleh. Mimma auha. Minal jinnati wan nas. Mimman khalaqa.
Inna khalaqnal insan imma an tulqi Tipis lagi. Gitu ya. Tulqi. imma an imma an tulqi Tapi bukan idhar ya. Ya. Lebih dekat ke makhrajnya. Apa? Tulqi. imma an tulqi Ah. wala taqtulun nafs Naam. amma yaqulun la ukaffiranna ankum summa ba'asnakum Hati-hati, jangan dibaca panjang, yang pendek. summa ba'asnakum Summa ini mimnya panjang apa pendek? pendek Ustazah. Summa ba'asnakum Masih panjang. Summa ba'asnakum Masih ya. Jadi kalau ada diseret-seret itu kepanjangan jadinya, ya. Summa ba'asna gitu ya. Summa ba'asnakum fa'atuhunna fa'atuhunna Ta dhammah. fa'atuhunna uzur Ta dhammahnya nanti masih pendek. Harusnya panjang ya. fa'atuhunna uzurahun Tunya panjang. Fa'atuhunna. Fa'atuhunna ujurahun Nunnya jangan dipanjangkan. Hunna'u gitu ya. Fa'atuhunna ujurahun. Fa'atuhunna ujurahun wa amma man khaffat wan nashiqati nashta summa afawna ankum. Nah, ahsanti barakallahu fik ukhti Fifi. Lanjut ukhti Rifat. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tadna imma syakira anin naba'il azim. Tebalkan lagi gitu ya. Anin naba'il azim. Wa imma kafura. Mim panjang. Wa imma kafura. Wan nazi'ati gharqa.
Sukunnya dialirkan ya. Gor, gor, gitu ya. Jangan gor ko, tapi gor, gitu ya, ngalir. Ro-nya ngalir. Gor ko. Wannazi'ati ghurqa Naam. mimma auha Lagi mim. Berapa ma-nya? Mimnya berapa harokat? 4 ya saja 4 dan 5. Naam, silakan. Mimma auha minal jinnati wan nas Hmm? mimman khalaqa Coba disukunkan terakhirnya. mimman khalaqa Disukunkan coba. khalaqa Kholaqa. Jadi jangan kholaqa. Nah, kalau seperti itu jadinya fathah ya, bukan sukun. Bunyinya apa? Ketika di qalqalah bunyinya ke hanya saja karena huruf qaf tebal ya, maka kedengarannya seperti gitu ya, tapi bukan ko. Ya beda, kita fathahkan dengan kita sukun ya. Kholaqa. Kholaqa ya, seperti itu. khalaqa gini ya Ustaz ya. Jangan kholaqa. Nah, ini jelas-jelas kita kasih fathah ya. Bunyi ya, bukan ko, tapi ke gitu ya. Jangan kholaqa, kholaqa, khalaqa bukan ko. Jangan kholaqa. Nah, ini fathah jadinya ya. Ufti siapa ini, Ufti Rika ya. Bunyinya sama ketika di huruf dal, jim, ba ya. Abe gitu ya. Abe, ade. Nah, karena sebenarnya juga sama ke gitu ya. Cuma karena huruf qaf ini tebal ya, kedengarnya seperti fathah, tapi bukan di fathah ya. Tidak boleh condong ke 3 harokat ya, ke harokat yang 3. Ke gitu ya. Kholaqa, kholaqa, khalaqa gitu ya Ustaz ya. Nah, coba diulang. Khalaqa Nah, gitu. mimman khalaqa Nah, sudah benar Ustaz ya. ya. Betul? Inna ya. Bagaimana Iya, Ustaz ya? lanjut. Lanjut. Inna khalaq Inna khalaqnal insan. Jangan dijeda ya, mengalir. Inna khalaqanal insan. Inna khalaqnal insan. Jangan khalaqna. Nah, ini dijeda berarti ya. Khalaqna. Jadi ngalir aja, ngalir ya. Ya, 6. Inna khalaqnal insan. Nah, Imma tulqi gitu ya. Imma tulqi. Hati-hati lamnya ya. Kan ada tawaludnya. Imma tulqi Nah, kurang bawah ya.
Sudah benar? Oh, dia benar. Nama saja. Wala taqtulun nafs. Mm-mm. Amma yaqulun. Panjang, kurang panjang. Amma yaqulun. Nah. La ukaffiranna ankum. Ang di NG ya. Coba lagi. Yang, ang, gitu. Ang gitu ya. La ukaffiran. Lanya pendek. Lanya pendek. La uka fi. La ukaffiranna ankum. Sudah benar saja? Ba'atsnakum. Nah. Fa'atuhunna ukhurahun. Diulang lagi. Fa'atuhunna ujurahun. Nah. Wa amma man khaffat. Wan nasyitati nasqa. Lagi. Wan nasyitati nashta. Dialirkan shinnya. Wan nasyitati nasqa. Huruf apa? Bukan sin ya, tapi shin, tengah lidah. Tengah lidahnya naik ke langit-langit. Sha, shi, shu. Jangan ujung lidah, ya. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Ma'afawna ankum. Lagi. Angkum. Ankum. Tumma afawna ankum. Ya. Summa afawna ankum. Tumma afawna ankum. Nah, ahsanti. Nah, ahsanti barakallahu fik ukhti Rika. Lanjut Umi, silahkan. Nah, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna imma syakira inna ba'il azim. Nabail, bukan ain ya, tapi hamzah. Anin naba'il azim. Azim, dhi, tebal ya. Anin naba'il azim. Wa imma kafura. Dan nazi'ati gharqa. Gor, dialirkan. Jangan getarnya yang ngalir. Gor, tapi suaranya aja. Gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan
nazi'ati gharqa. Astagfirullahaladzim. Mimma auha minal jinnati wan nas. Mimman khalaq. Inna khalaqnal insan. Imma an tulqi wala taqtulun nafs. Ulang lagi. Wala taqtulun nafs. Ya, dialirkan fa ya. Nafs. Ya. Nafs. Wala taqtulun nafs. Amma yaqulun. Iranna ankum. Summa ba'asnakum. Fa'atuhunna wujurahun. Fa'atuhunna wujurahun. Man khuffat wan nasiqati nasqa. Shin. Wan nashi. Shi ya. Di tengah lidah. Sha, shi, shu. Ada penyebaran suara ya. Wan nashilqati nashqa. Wan nasiqati nasqa. Ma'afawna ankum. Fa-nya dibuka mulutnya biar tidak tebal terdengar ya. Afauna, afauna, jangan afauna, fa. Ini jadi tebal ya. Dibuka, mulutnya dibuka. Ma'afawna ankum. Lagi. Summa afauna ankum. Afan. Summa afauna ankum. Gitu ya. Ma'afawna ankum. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Ukhti Sumi. Lanjut Ukhti Maryam. Silakan. Ukhti Maryam. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna. Ulang. Inna Inna a'tadna. Imma syakira. Lagi. Dengung lagi. Imma syakira. Nah, lagi. Ma-nya dialir aja, diayun aja ya. Imma syakiro. Imma syakira. Naam. Anin naba'il azim. Wa imma kafura. Ma-nya Hanya panjang. Wa imma kafura.
wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Gor, ngalir ya. Rohnya ngalir. Gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Mimma auha. Panjang lagi. Mim, ma-nya berapa harokat ini harusnya? 4 atau 5. Nah, jadi panjangkan ya. Mimma auha. Minal jinnati wan nas. Mimman khalaq. Nunnya dialir ya, dialir. Jangan ada tawalud. Mim, man, nempel terus di makhraj ya. Jangan ditarik. Mim, man khalaq. Mimman khalaq. Jangan terlalu panjang juga dialirkan, cukup satu ketukan aja ya. Mim, man khalaq. Mimman khalaq. Inna khalaqnal insan. Khalaqana, dipantul ya, ngalir aja, dialir karena dia di tengah ya, jangan dijeda, nanti dikira wakaf di situ ya. Inna apa? Inna khalaqanal insan. Inna khalaqnal insan. Imma antulqi. Wala taqtulun. Lanya berapa ketukan? Lanya ya? Lanya 2. 2 ketukan. Wala taqtulun nafs. Amma yaqulun. Ke belakang lagi. Yaqulun. Amma yaqulun. Di depan. Yaqulun. Amma yaqulun. La ukaffiranna ankum. Tsumma ba'asnakum. Ba'as ya. Lidahnya di mana? Ujung lidah di ujung, dialirkan ya, suaranya alir. Tsumma ba'asnakum. Tsumma ba'asnakum. Fa'atuhunna jangan terlalu panjang, 2 ketukan aja. Fa'atu gitu. Fa'atuhunna ujurahunna. Ujurahunna. Ulang. Fa'atuhunna ujurahun. Wa amma man khaf. Itu harus. Ya mana? Maaf. Wa amma man khaffat
Nah, wan nasyitati nashta. Thumma afawna ankum. Fauna ankum. ulang. Summa afawna ankum. Thumma afawna ankum. Oh iya, nah, dipanjangkan nah ya. Nah, Thumma afawna ankum. ang ng ya, yang gitu ya. Angkum. Ankum. Nah, Thumma afawna oh iya salah. Thumma afawna ankum. nah, ahsanti barakallahu fiik ukhti Maryam. Nah, selanjutnya ukhti Alika silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا إما شاكرا عن النبأ العظيم Ditebalkan lagi. Azim. عن النبأ العظيم Nah, وإما كفورا ya. النازعات غرقا إما أوحى Nah, إلى الجنة والناس ممن خلق إنا خلقنا الإنسان إما أن تلقي لا تقتلوا النفس عما يقولون لأكفرن عنكم ثم بعثناكم فآتوهن أجورهن وأما من خفت Coba ulang lagi. وأما من خفت Nah, والناشطات نشطا nah. عفونا عنكم Nah, ahsanti barakallahu fiik ukhti Alika. Nah, kita lanjut sedikit ya di tanda baca ya dalam Al-Qur'an. Ini Ana bahas sedikit ya karena waktunya tinggal sedikit. Insya Allah di pekan depan kita latihan ya pengucapan huruf dengan huruf-huruf hukum-hukum tajwid ya. Nah, kita bahas sedikit untuk tanda baca ya, bisa dilihat di kitabnya. Ini ya, tanda tanwin ya, tanwin yang sejajar ya, sejajar tandanya ya, garisnya. Nah, ini menandakan ya untuk mushaf ya, mushaf cetakan Indonesia ya. Ini menandakan bahwa hukum ya, hukum bacaannya itu adalah izhar ya, dibaca jelas ya tanwinnya ya. Kemudian yang kedua ya, tanda tanwin yang tidak sejajar ya. Nah, ini menandakan bahwa hukum bacaannya itu adalah
idgham dan ikhfa. Jadi tanwinnya ini dibaca idgham atau ikhfa. Ya. Kemudian ada yang ketiga itu tanda tanwin, kemudian tanda ini ya, fathah, kemudian di atasnya ada mim atau tidak, dia tetap tanwin tapi ada mim kecilnya di sampingnya, itu menandakan bahwa bacaan itu adalah bacaan iqlab atau qalb ya. Nah, kemudian yang ini yang keempat tanda alif kecil ya, ini dinamakan dengan alif kecil ini ya, alif kecil. Kemudian ini ya kecil, ini waw kecil. Ini biasanya di samping ya, di samping huruf ya, bukan di bagian atas tapi di samping biasanya ya. Biasanya di samping domir ya, di samping domir. Nah, ini kemarin sepertinya ada ya di, nah ini bentar. Bentar ya. Nah, di sini ada. Nah, ini. Nah, biasanya dia ada di sampingnya domir seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini menandakan bahwa bacaan ya atau domirnya ini dibaca panjang ya. Biasanya ditandai dengan alif kecil atau ya kecil seperti ini atau waw sukun ya. Nah, kemudian tanda alis ya, atau tanda bendera. Nah, ini tanda mad ya. Biasanya dibaca 4 sampai dengan 6 harokat ya. Nah, ini tergantung dari madnya ya. Diperhatikan madnya mad apa. Kalau mad asli kalau mad jais ya, mad jais, kemudian mad wajib, kemudian mad silah tawilah. Nah, ini biasanya kan 4 atau 5 ya. Sedangkan untuk mad lazim itu 6. Jadi dilihat lagi. Hanya saja kalau ada tanda alis atau tanda bendera seperti ini, nanti diperhatikan berarti dia bukan bacaannya bukan dengan 2 ketukan lagi, tapi lebih ya. Biasanya 4 sampai dengan 6 ketukan. Nah, kemudian yang di bawah setelahnya itu ada tanda bulatan sempurna ya. Bulatan sempurna seperti ini. Bulatan penuh ya, sempurna bulatannya. Ini atau disebut dengan sifar mustadir ya, sifar mustadir. Sifar mustadir ini di sini maknanya penambahan huruf ya, merupakan penambahan huruf dan tidak diucapkan. Ya. Ini kemarin ada contohnya di sini. Ini ya. Ini dia. Jadi tidak dibaca panjang ya. Wawnya ini tidak dibaca panjang ya, tapi dianggap tidak ada ya, karena dia hanya merupakan penambahan huruf saja ya, tidak memanjangkan huruf sebelumnya. Jadi bacanya bukan liulil tapi liulil ya, seperti itu. Kemudian nah, ini sudah diketahui ya. Nah, yang tanda kepala sod ya, kepala sod atau ra'su sod ya, ini adalah tanda untuk hamzah wasal ya. Nah, yang mana makna dari tanda hamzah wasal ini ya, kalau berada di awal kata dibaca, kalau di tengah-tengah maka hamzah wasalnya tidak dibaca ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada tanda bulatan lonjong ya, jadi sama ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu tanda bulatan sempurna ini, sedangkan yang satunya ini adalah lonjong. Nah, ini maknanya ada penambahan huruf ya ketika wasol. Ya, hanya penambahan huruf, tidak dianggap ya, tidak dibaca. Nah, ini namanya sifar mustatir. Kalau yang di atas tadi sifar mustadir yang bulatan sempurna, sifar mustadir. Yang lonjong ini dinamakan dengan sifar mustatir.
Nah, ini sama ya. Sama ya, dianggap tidak ada ketika menemukan bacaan yang bulat lonjong seperti ini ya, berarti tidak dianggap ya hurufnya yang ada tanda sifarnya di atas ya. Kemudian setelah itu yang tanda ini, yang ini adalah tanda sukun. Ini tanda sukun ya. Ini tanda sukun ya. Kemudian di bawahnya itu huruf shad, ada tanda sin kecil di atas ataupun di bawah. Ya, ini dibaca sebagai pengganti shad. Jika sin diletakkan di bawah shad, maka pengucapan shad lebih masyhur. Ya, maksudnya di sini kalau sin kecil ini letaknya di atas huruf shad, maka kita baca hurufnya ini bukan shad ya, tapi sin. Bacanya sin. Kalau huruf sinnya berada di bawah huruf shad, maka yang kita baca yang lebih masyhur itu dengan menggunakan huruf shad. Jadi untuk lebih gampangnya huruf yang mana yang berada di atas, maka itu yang menang, yang dibaca maksudnya ya. Anggapnya seperti itu, menang ya. Yang di atas itu yang menang. Ya. Jadi kalau di atasnya huruf sin, maka shad ini tadi kita baca sin ya. Tapi kalau huruf sinnya ini ada di bawah shad, maka kita baca huruf shad. Contoh, Santuna lihat di surah Al-Baqarah ayat 245 ya, bisa dibuka sendiri. Nah, di situ ada wayabsutu ya, wayabsutu. Nah, ini sin ya, letak huruf sin kecil ini ada di atas huruf shad ya. Maka kita bacanya bukan wayabsutu ya, seperti itu, tapi wayabsutu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk huruf sin yang di bawah ya, huruf sin yang di bawah itu ada di surah Al-Ghasiyah. Maafan. Di At-Tur ya, At-Tur ayat 37. At-Tur ayat 37. Di kata al-musaytirun ya, al-musaytirun ya. Nah, di situ bisa Antuna perhatikan ya, dilihat di kitab di Qur'annya masing-masing ya. Musaytirun, huruf sin ada di bawah ya, di bawah huruf shad letaknya. Maka kita bacanya musaytirun ya, musaytirun. Tapi untuk riwayah ya, untuk riwayah ya, karena kita sekarang belajarnya di riwayah Hafs an Asim ya, menggunakan riwayah Hafs an Asim ya, Imam Hafs an Asim ini dari guru beliau ya, Asim ya. Jadi Asim ini adalah guru dari Imam Hafs ya. Imam Asim ini guru dari Imam Hafs. Makanya dikatakan riwayah Hafs an Asim dari jalur Asy-Syatibiyah. Ya, jalur Asy-Syatibiyah ini yang digunakan masyhurnya di Indonesia ya. Kita gunakan di Indonesia. Menggunakan bacaan ya. Bacaan ini maksudnya cara membaca ya, cara membaca Al-Qur'an. Jadi untuk cara bacaan Al-Qur'an itu ada banyak. Jadi kita tidak sembarangan ya, tidak sembarangan membaca Al-Qur'an itu semau-mau kita gitu ya. Jadi ada cara baca. Nah, dari cara baca inilah yang dinamakan banyak ya, dari riwayah siapa, jalur apa. Nah, biasanya satu imam ya seperti ini, Imam Hafs ini bisa meriwayatkan 2 jalur. Jadi Imam Hafs sendiri ini meriwayatkan ada jalur Asy-Syatibiyah, ada jalur Thayyibatun Nashr. Yang kita pelajari sekarang adalah yang paling sering kita gunakan di Indonesia adalah jalur Asy-Syatibiyah.
Ya, dan untuk huruf shad ini tadi ya, yang ada tanda sin di atasnya ini menurut riwayat Hafs an Asim ya seperti itu. Jadi sin huruf sin di atas huruf shad ya, itu kita bacanya sin, dan huruf shad kemudian di bawah sinnya letaknya di bawah ini kita bacanya shad ya. Nah, tapi untuk surah At-Tur tadi itu kalau di riwayat Hafs sendiri bisa ya, bisa dibaca seperti itu ya, bisa dibaca sin ya, bisa sin, bisa sod ya, tapi lebih didahulukan itu kita baca sod. Jadi bukan bisa ya, bisa dibaca musaytirun, bisa juga musaytirun ya. Namun menurut Imam Hafs lebih didahulukan dibaca dengan sod ya, bi musaytirun ya, seperti itu. Jadi bukan rumus, yang di ini yang diperhatikan si huruf mana yang ada di atas itu yang menang ya. Jadi di sini huruf shad di bawah huruf sinnya di bawah shad, maka kita bacanya shad ya, bi musaytir ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang bawah ini adalah tanda seperti tanda kubah ya, apa ini? Sajadah. Nah, ini adalah tanda untuk ayat-ayat sajadah. Jadi ketika menemukan ayat-ayat sajadah ini kita disunahkan untuk sujud tilawah ya. Nah, ya itu dia untuk tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an. Nah, insya Allah untuk penjelasan lebih detail dari sifar mustadir, sifar mustatir, kemudian tadi yang huruf shad ini tadi yang di atasnya sin atau di bawahnya sin ini lebih kita bahas secara mendetail ketika masuk di materi ayat-ayat gharibah ya, insya Allah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, Ustazah, kalau itu sujud tilawah itu bacanya apa Ustazah? Ada ya, bacaannya ada. Tapi kalau misalnya kita belum hafal ya untuk bacaan sujud tilawah, insya Allah nanti Ana coba kirim di ini ya, kirim di grup untuk bacaannya. Tapi kalau kita belum hafal, boleh menggunakan bacaan seperti kita sujud seperti biasanya, ya. Nah, Ustazah. insya Allah nanti Ana kirimkan untuk bacaan sujud tilawah. Syukron Ustazah. Afwan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita masuk di pertemuan akan datang, masuk di latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid ya. Jadi ini kita masuk, mudah-mudahan selesai ya dari hamzah sampai ya dalam satu kali pertemuan. Tapi biasanya pengalaman itu nggak sampai selesai ya, mudah-mudahan sampai. Setelah itu coba mungkin beberapa kali pertemuan, mungkin 2 atau 3 kali pertemuan kita coba talaki ya. Talaki bacaan Al-Qur'annya. Kalau sudah selesai di talaki, kita coba melaksanakan imtihan lagi ya. Nah, ini untuk melihat sampai sejauh mana kita memahami ya materi yang sudah disampaikan. Ya. Kira-kira siap untuk dilaksanakan imtihan lagi? Insya Allah. Insya Allah Ustazah. Kita siap. Insya Allah. Nah, kalau begitu kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa kafaratul majelis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakallah khair wa barakallahu fiik.